Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita pada renungan malam. Dan tema pada malam hari ini adalah hidup yang melayani. Terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih, jika kita mau membahas tentang melayani, tentu saja bisa dilakukan di mana saja ya. Tetapi bila kita mengambil contoh pelayanan dalam kehidupan bergereja, itu tidak melulu seperti berkhotbah atau mengajar sekolah minggu atau katekisasi, tetapi juga mencakup pelayanan di belakang layar, seperti petugas LCD, operator, pemusik. Bahkan ketika kita melakukan hal-hal sekecil seperti mencuci piring kotor setelah selesai rapat, lalu kita yang memiliki kendaraan roda 4 bisa menjemput saudara-saudara kita yang kesusahan pergi ke gereja dan sebagainya. Melayani banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang, dari anak-anak hingga lansia. Lalu godaan untuk melayani itu seperti apa? Terkadang sifat kedagingan kita tidak menyukai perbuatan-perbuatan baik yang tidak dilihat oleh orang. Sifat kedagingan kita tidak menyukai perbuatan-perbuatan baik yang perlu dilakukan secara rutin. Dua dari antara dosa-dosa yang mematikan, yaitu kemalasan dan kesombongan. Kedua dosa ini memburamkan mata kita dan memborgol tangan dan kaki kita, sehingga kita tidak dapat melayani, walau kita tahu bahwa kita seharusnya melayani. Atau kalau kita tidak melayani pun, kita tidak melakukannya sebagai yang kita inginkan. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri untuk melayani demi Tuhan Yesus dan kerajaannya, kita hanya akan melayani sekali-sekali saja. Atau kalau kita merasa waktunya tepat saja. Atau mungkin kita akan melayani diri sendiri saja. Bila demikian, nanti di hadapan Allah kita akan sangat menyesal. Surat Petrus 1 banyak berbicara tentang pelayanan, walaupun sebenarnya surat tersebut ditujukan kepada jemaat biasa dan justru orang-orang pendatang. Ketika Petrus menulis hal ini, saya rasa Petrus sedang teringat perintah Tuhan Yesus ketika ia membasuh kaki muridnya pada waktu perjamuan malam terakhir. Petrus ingin agar orang-orang memiliki sudut pandang yang benar terhadap pelayanan. Melayani sudah seharusnya menjadi ciri dan gaya hidup orang percaya, dimanapun orang percaya itu berada. Kita harus melayani sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Kita harus melayani dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh kita, dengan talenta kita, atau karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing kita memiliki talenta atau karunia yang berbeda-beda, dan justru itu bukan menjadi persoalan, karena justru kita dapat saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu, inti dari segala pelayanan kita dan juga inti dari segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita adalah untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi melayani bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa.
Ya Tuhan, sungguh kami berterima kasih atas perenungan-Mu pada malam hari ini, dan kiranya kami dapat memiliki hidup yang melayani Engkau dan melayani sesama kami dengan rasa tulus dan ikhlas tanpa ada rasa pamrih. Kiranya Tuhan mau membentuk hidup kami agar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.